Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah gereja seharusnya terlibat dalam politik? Apakah gereja boleh berpolitik menurut Alkitab? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah kekristenan. Memahami hubungan antara gereja dan politik sangat penting karena memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan kita. Mari, saya mengajak saudara untuk memikirkan, menganalisis, berdiskusi bersama, serta memberikan masukan-masukan yang positif dan konstruktif. Apa yang harus dilakukan gereja dalam hubungannya dengan dunia politik dan pemerintahan di negeri kita, Indonesia tercinta ini. Kita akan melihat pandangan teologis, ilmiah, dan praktis mengenai hubungan gereja dengan politik. Termasuk apa saja kerugiannya jika gereja tidak terlibat, keuntungannya jika gereja terlibat, dan bagaimana seharusnya sikap gereja dalam konteks ini. Serta hal apa saja yang harus dilakukan gereja agar jemaat terlibat aktif dalam politik dan di pemerintahan di negeri ini. Pertama-tama, apa yang Alkitab katakan tentang politik? Dalam Matius 22 ayat 21, Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa ada tanggung jawab dan kewajiban kepada Allah dan juga tanggung jawab dan kewajiban kepada negara. Jadi jelas ya, Yesus tidak menolak keberadaan pemerintahan manusia. Juga dalam Roma 13 ayat 1-2, Rasul Paulus menulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas pemerintahan, dan pemerintahan adalah alat Allah untuk membawa ketertiban dan keadilan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ada banyak tokoh Alkitab seperti Yusuf, Nehemia, Esther, dan Daniel yang terlibat aktif dalam politik. Padahal seperti Yusuf, budak belian, dan 3 lainnya yang saya sebutkan di atas tadi adalah orang-orang buangan. Tetapi luar biasanya mereka tetap menjaga iman mereka kepada Tuhan. Mereka menunjukkan bahwa umat Allah dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara tanpa kehilangan integritas rohani. Apalagi kita yang bukan budak belian dan bukan juga orang buangan, melainkan orang merdeka di negeri sendiri. Kita pasti bisa mempengaruhi kebijakan di negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa kehilangan integritas rohani kita. Berikut ini kerugian jika gereja memilih untuk tidak terlibat dalam politik. Ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi. Yang pertama, hilangnya suara moral. Gereja adalah penjaga kebenaran. Ketika gereja diam, kebijakan yang tidak adil dapat merajalela tanpa ada perlawanan moral. Misalnya isu-isu seperti korupsi, diskriminasi, ketidakadilan sosial, atau pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat membutuhkan suara gereja sebagai pembela kaum tertindas. Kedua, pengaruh gereja menjadi sangat terbatas dalam masyarakat. Politik adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Jika gereja tidak terlibat, pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan publik akan minimal dan dianggap tidak relevan jika tidak peduli terhadap isu-isu sosial dan politik yang dihadapi masyarakat. Ketiga, gereja beresiko termarginalisasi, terpinggirkan.
Ketika gereja tidak hadir dalam ruang politik, ada resiko bahwa kebijakan yang merugikan kebebasan beragama akan dibuat tanpa ada perwakilan suara Kristen. Di sisi lain, ada beberapa keuntungan jika gereja berpolitik secara arif dan bijaksana. Ketika gereja berpolitik, itu meningkatkan kesejahteraan publik. Dengan terlibat aktif, gereja dapat mendorong kebijakan yang mendukung keadilan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi semua orang. Kedua, mempengaruhi kebijakan dengan nilai-nilai Alkitabiah. Kehadiran orang Kristen dalam pemerintahan memungkinkan penerapan nilai-nilai Kristen seperti kejujuran, keadilan, kasih, dan perdamaian serta pengampunan dalam kebijakan publik. Ketiga, melindungi kebebasan beragama. Gereja dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat yang plural seperti di Indonesia ini. Bagaimana jika gereja memutuskan untuk terlibat dalam politik? Bagaimana seharusnya gereja menyikapinya? Pertama, berfokus pada misi. Gereja harus mengingat bahwa misi utama gereja adalah memberitakan Injil, bukan sekedar memenangkan kekuasaan. Semua keterlibatan politik harus mendukung panggilan ini. Kedua, gereja harus mengutamakan etika dan integritas. Ketika gereja atau orang Kristen terlibat dalam politik, mereka harus menjadi teladan dalam hal kejujuran, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, menjaga netralitas di tengah jemaat. Gereja lokal harus berhati-hati untuk tidak memihak satu partai politik secara eksplisit agar tidak memecah belah jemaat. Sebaliknya, gereja harus mengarahkan jemaat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen, bukan hanya sekedar orang Kristen tok. Berikut ini adalah apa saja yang harus dilakukan gereja agar jemaat terlibat secara aktif dalam berpolitik dan pemerintahan di Indonesia, di mana gereja harus mengambil langkah-langkah strategis yang tetap berakar pada nilai-nilai Kristiani. Ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan gereja. Pertama, gereja harus mendidik jemaat tentang politik dalam perspektif Kristen. Gereja harus mengadakan seminar, diskusi, atau kelas khusus yang membahas peran orang Kristen dalam politik. Gereja mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab tentang kepemimpinan, keadilan, dan kesejahteraan publik. Gereja menyediakan bahan bacaan dan referensi yang membahas hubungan gereja dan politik secara sehat. Kedua, mendorong jemaat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Gereja bisa mengajak jemaat untuk menggunakan hak dipilih dengan mendorong mereka untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah, bahkan calon kepala pemerintahan pusat. Gereja juga mendorong umat untuk menggunakan hak memilih mereka dalam pilkada dan pemilu, dan membantu mereka memahami pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Juga gereja dapat mengadakan forum diskusi atau debat kandidat jika memungkinkan, ya, agar jemaat mengenal calon pemimpin itu berdasarkan nilai-nilai yang sejalan dengan iman Kristen. Yang berikutnya, gereja harus membangun kesadaran bahwa politik bukan hanya tentang pilkada dan pemilu, tetapi juga keterlibatan jemaat dalam komunitas lokal, advokasi sosial, dan pelayanan masyarakat. Ketiga, menyiapkan dan mementor calon pemimpin Kristen. Gereja bisa mengidentifikasi jemaat yang memiliki panggilan, karakter kepemimpinan, panggilan untuk melayani di bidang politik. Gereja juga dapat memberikan mentoring dan pembinaan kepemimpinan, baik melalui pelatihan internal gereja maupun kolaborasi dengan organisasi Kristen yang fokus pada bidang politik. Gereja juga dapat mendorong orang Kristen untuk aktif di organisasi sosial, partai politik, atau pemerintahan dengan tetap memegang pada prinsip-prinsip iman Kristen. Keempat, gereja memfasilitasi jemaat untuk terlibat dalam kegiatan sosial, di mana gereja dapat membangun pelayanan sosial seperti advokasi bagi orang miskin,
perlindungan anak dan perempuan, dan bantuan hukum yang bisa menjadi jalan bagi jemaat untuk berkontribusi dalam kebijakan politik. Gereja juga mendorong keterlibatan jemaat dalam organisasi kemasyarakatan, LSM, atau forum diskusi kebijakan untuk memahami cara kerja pemerintahan. Gereja mengajak jemaat untuk menjadi agen perubahan di berbagai sektor, baik sebagai pejabat publik, akademisi, jurnalis, atau pengusaha yang mendukung kebijakan berkeadilan. Kelima, menjadikan pembacaan Alkitab dan doa sebagai fondasi dalam keterlibatan politik. Gereja harus mendorong jemaat yang terlibat aktif dalam dunia politik dan pemerintahan untuk membaca Alkitab secara terencana dan teratur sebagai barometer dalam mengambil keputusan, dan juga mendoakan bangsa dan para pemimpinnya seperti yang diajarkan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2. Gereja dapat mengadakan persekutuan doa khusus untuk jemaat yang terjun dalam dunia politik, agar mereka tetap kuat dalam iman dan terlindungi supaya tidak tergoda oleh kepentingan pribadi. Gereja mendidik jemaat bahwa politik adalah bagian dari pelayanan, bukan sekedar arena kekuasaan, tetapi justru ladang pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, saudaraku, apakah gereja boleh berpolitik menurut Alkitab? Jawabannya adalah boleh. Tetapi gereja harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Alkitab. Gereja memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan dan mengarahkan jemaat untuk berpolitik dengan benar. Dengan pendidikan politik, keterlibatan sosial, mentoring kepemimpinan, pembacaan Alkitab dan doa, gereja dapat melahirkan pemimpin-pemimpin Kristen yang menjadi garam dan terang dunia di tengah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat, saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi duta Kristus dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dunia politik dan pemerintahan. Jadi, selain sebagai pusat pertumbuhan rohani dan ekonomi jemaat, gereja juga seharusnya menjadi pusat lahirnya pemimpin-pemimpin Kristen yang andal dan berintegritas, yang terlibat aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Tetapi dengan catatan, gereja tidak boleh berpolitik praktis dan tidak boleh berafiliasi dengan organisasi, partai, bahkan dengan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Gereja hanya berafiliasi kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebab Ia sendiri yang mendirikan dan memiliki gereja. Gereja harus beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi terkini tanpa harus berkompromi. Gereja harus fleksibel, tidak boleh kaku, supaya tidak tergerus dan patah oleh gelombang arus kebudayaan yang sangat deras dan merusak saat ini. Gereja dapat dianggap tidak relevan jika tidak peduli terhadap isu-isu sosial dan politik yang dihadapi masyarakat saat ini. Dan akhirnya, gereja itu harus seperti ikan di laut. Simbol kekristenan di awal berdirinya kekristenan, yaitu ichthus, ikan. Ichthus ini, ikan ini, itu frasa dari Yesus Kristus Theos Huios Soter, yang berarti Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Artinya apa? Bayangkan ikan tadi. Sekalipun ikan tersebut dilahirkan, dibesarkan, dan mencari makanan di laut, bahkan hingga mati di laut yang asin, ikan tersebut tidak terkontaminasi oleh asinnya air laut. Begitu seharusnya juga dengan kita. Nah, saudaraku, itu tadi adalah ide-ide peran gereja dalam dunia politik dan pemerintahan. Saudara dapat menambahkannya sesuai dengan keahlian, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Saudara dapat menambahkannya juga di kolom komentar YouTube ini, supaya kita saling berbagi informasi dan data, saling belajar, dan saling memperlengkapi. Karena apa? Karena dengan bersama-sama kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kiranya melalui apa yang saya paparkan ini, wawasan kita bertambah kaya,
mindset kita berubah. Dan gereja bukan saja menjadi pusat pertumbuhan rohani dan ekonomi jemaat, tetapi juga sekaligus gereja menjadi pusat lahirnya pemimpin-pemimpin Kristen yang berintegritas dan berkontribusi bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.